Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang partograf. Nah, partograf itu berfungsi sebagai alat dokumentasi kita saat melakukan pertolongan persalinan saat sudah memasuki skala 1 fase aktif ya, teman-teman. Jadi bagaimana caranya, prosesnya, silahkan disimak dengan baik videonya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi salah satu proses pembelajaran. Yuk kita simak videonya. Nah, ini dia lembar partografnya, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita isi dari mulai yang atas ini. Di sini kita kalau ada nomor register, kita masukkan ke sini, kita catat. Kemudian nama ibunya. Nah, nama ibunya kita ini Nyonya A, usianya umurnya 22 tahun. Di sini ya. Ini kehamilan pertama. Jadi kita tulis G1, kemudian P0, dan A0 karena tidak pernah keguguran dan belum pernah melahirkan ya teman-teman. Kemudian ini tanggal masuk partograf teman-teman. Ini di sini kita tanggal 13 bulan Januari tahun 2021. Jamnya ini ibunya itu masuk partografnya ini adalah jam 07.00 ya teman-teman. Nah, ini kemudian setelah itu kita tulis alamatnya di mana? Ini di Desa Bunga ceritanya ya. Kemudian Kecamatan Bahagia. Nah, ini kemudian ada juga ketubannya pecah sejak jam berapa. Jika sudah pecah, maka kita tuliskan pecahnya jam berapa. Misalkan pecah jam 06.00 WIB misalkan. Nah, tapi kalau belum pecah itu kita nggak usah tulis, kita kasih strip saja di situnya teman-teman. Kemudian itu mulai sejak jam berapa, di situ dituliskan ibunya mulai sejak jam berapa dari ucapan ibunya. Nah, misalkan ibunya itu mulai dari kemarin jam 6 sore, kita tulis jam 18.00 karena tanggalnya berbeda dengan partograf, kita tulis tanggal 12 bulan 1 2021 ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu yang paling pertama itu adalah kita pembukaannya yang kita ukur. Nah, pembukaan itu adalah, nah di situ bisa dilihat sentimeter. Nah, itu jam 7.00. Pembukaannya itu sekitar pembukaan 5. Nah, untuk pembukaan dikasih tanda silang sejajar dengan garis waspada di situ teman-teman. Jadi beririsan gitu. Nah, di sini pembukaannya itu adalah pembukaan 5. Nih, di sini pembukaan 5, tarik di angka 5 itu lurus sampai bertemu dengan garis waspada, kita kasih silang teman-teman. Nah, setelah sudah dikasih silang, baru kita kasih di sini tulis jam dan juga penurunan kepala. Nah, itu penurunan kepala itu perlimaan itu teman-teman. Nanti ada lagi penjelasannya ya. Di situ itu untuk penurunan kepalanya di bulat. Jadi tandanya itu bulat kalau itu silang untuk pembukaan, kalau ini bulat untuk penurunan kepala. Nah, ini 2/5 penurunannya teman-teman. Di sini kemudian ditulis di situ di sebelah kanan dari garis ya, jam 7.00. Nah, ini tuh ditulis sebelah kanan garis teman-teman, garis yang tadi disilang dan dibulatkan. Nah, kemudian ini setelah itu kita tarik lurus ke atas. Nah, bagian atas ini untuk memantau kondisi janinnya. Yang atas itu adalah untuk DJJ teman-teman. Berapa normal DJJ? 120 sampai 160. Di sini bayinya DJJ-nya 140 teman-teman, dikasih tanda titik ya. Setelah itu nah, ke bawah itu untuk ibu. Ini yang masih di atas itu ada air ketubannya. Nah, itu sudah pecah atau belum? Nah, misalkan belum berarti U tandanya ya teman-teman. Karena belum. Nah, apabila sudah pecah, maka ditulis pecahnya jam berapa. Misalkan pecah spontan jam itu jam 06.00 misalkan teman-teman ya.
Itu jika pecah spontan. Nah, itu juga bisa kalau sudah pecah, lambangnya itu bisa J, jernih, atau mekonium M, kering itu K, kemudian atau darah atau D gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk penyusupan kepala atau molase. Nah, untuk ketubannya sendiri itu pecah spontan atau dipecahkan gitu ya teman-teman. Misalkan pembukaan lengkap, tapi ketubannya masih utuh jadi dipecah. Nah, ditulis di ketubannya dipecah gitu, jadi bukan pecah spontan. Nah, setelah itu molasenya kalau tidak ada tumpang tindih 0. Ini molasenya berapa? 1, 2, atau 3. Jika ada molase kita tulis gitu ya teman-teman tandanya. Berarti untuk molase itu ada 0, 1, 2, atau 3 teman-teman. Ya. Nah, setelah itu sudah, itu untuk bagian janinnya. Kita turun ke bawah. Ini untuk hisnya. His ini teman-teman ada 3 tandanya. Untuk his ini sendiri, kalau yang kurang dari 20 itu tandanya itu titik-titik teman-teman. Kalau 20 sampai 40 itu tandanya garis-garis teman-teman. Nah, kalau lebih dari 40 itu tandanya di bold gitu ya, ditebalkan. Nah, itu sebelah kanan dari garis yang di atas itu teman-teman. Nah, itu nah penandanya kita di sebelah kanan garis itu untuk hisnya teman-teman. Jadi selama 10 menit itu hisnya berapa kali teman-teman? Nah, ini dia sudah 3 kali dan lebih dari 40 detik teman-teman. Jadi kita bold dan kita ini kan 3 kotak. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian jika misalkan kurang dari 20 nih ya teman-teman, tandanya itu titik-titik seperti itu contoh saja. Kemudian kalau garis, kalau 20 sampai 40 itu tandanya garis ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi his ibunya. Nah, itu ya perbedaannya. Kemudian setelah itu kita ke bagian bawah itu untuk memantau kondisi ibunya. Nah, untuk di bagian itu biasanya diberikan oksitosin itu pada rumah sakit ya, di rumah sakit. Kalau di PMB enggak ya teman-teman. Nah, itu juga apabila diinfus, diisi ya, diberikan cairan apa gitu IV-nya. Kemudian itu sejajar garis yang tadi di atas ya teman-teman. Itu yang pertama itu tensi ibunya. Nah, tandanya seperti panah ke atas dan panah ke bawah. Misalkan 110/70 di sini ya teman-teman, seperti itu. Kemudian nadi ditandai dengan titik. Nah, nadi ibunya 80 kali per menit, jadi kita bulatkan. Nah, kemudian setelah itu suhunya di sebelah kanan garis teman-teman, 36 derajat Celcius. Nah, kemudian jika ibunya di situ misalkan bengkak kakinya, kemudian dicek protein. Nah, ditulis di situ protein urinnya negatif. Nah, kemudian untuk volumenya apabila ibunya pipis misalkan, nah itu kita tulis kurang lebih berapa banyak gitu ya teman-teman. Itu untuk pemantauan ibunya. Nah, ini untuk bagian belakangnya, kita gambaran dulu seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi di depannya belum selesai, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, itu kan jam 7 pagi ya teman-teman, berarti itu kan 5 cm. Kita rencana PD itu kan berarti 4 jam lagi. Nah, kita pantau deh selama 4 jam. Itu per 30 menit ya teman-teman. Jadi setiap 30 menit kita lakukan pemantauan jika sudah kala 1 fase aktif gitu teman-teman. Nah, di situ itu jam 8. Nah, 7.30 itu kan kita pantau lagi DJJ-nya, berapa DJJ bayinya. DJJ-nya 145, itu ada kenaikan tapi masih normal. Kemudian 30 menit lagi kita pantau gitu. Jadi per 30 menit setiap kita pantau kita isi gitu ya teman-teman yang tadi. Nah, ternyata hisnya ada pertambahan teman-teman di jam 7.30 itu 4 kali. Dan hisnya lebih dari 40 detik. Kemudian dan nadi ibu ya teman-teman. Jadi DJJ, his dan nadi ibu ya teman-teman. Itu dilakukan pemantauan per 30 menit. Nah, setelah itu pada jam 8 juga kita lakukan pemantauan lagi ya teman-teman.
Nah, kita bold ya, bukan arsir, kita bold. Kemudian nadi ibu, tadi hisnya sudah. Kemudian jam 8.30 teman-teman. 8.30 di sini. Nah, di sini itu DJJ-nya masih bagus, normal ya teman-teman. Kemudian hisnya masih sama 4 kali. Nah, terus kemudian nadi ibunya, nadinya sekitar 82 itu teman-teman. Kemudian di jam 9 pagi itu DJJ 142 sekitar ya teman-teman. Kemudian hisnya naik teman-teman sekitar 5 kali, lebih dari 40 detik. Nah, udah sangat sering nih ya teman-teman, berarti per 2 menit hisnya datang. Nah, ternyata di sini itu ketuban di sini itu ketubannya pecah teman-teman, jernih. Nah, ketubannya tadi dilihat ya, jernih, mekonium, darah atau sudah kering. Nah, itu J itu berarti jernih. Kemudian pas di PD pembukaannya lengkap teman-teman. Nah, ditemukan tidak ada penyusupan dan penurunan kepala sudah di bawah, berarti bayinya jadi ketuban pecah langsung kroning teman-teman. Nah, itu ya di jam 9.30 teman-teman lengkapnya itu ya. Nah, itu 9.30. Kemudian ditensi lagi karena tadi kan sudah pembukaan lengkap, kita cek lagi kondisi ibunya dan nadinya dan juga tadi DJJ-nya ya. Nah, tuh DJJ-nya. Nih, jadi semuanya itu garis lurus teman-teman. Nah, kita garisi, tadi kita hubungkan DJJ-nya, kemudian pembukaannya dan penurunan kepalanya, dan juga nadi ibu kita buat garis untuk melihat apakah kondisinya stabil gitu deh teman-teman. Nah, sudah, setelah itu bayinya kan lahir. Jadi di situ kita tulis di pinggirnya bayi lahir spontan. Kemudian menangis kuat, gerakan aktif. Nah, jam berapa? Di sini jam 6.15 teman-teman. 6.15. Kemudian jenis kelaminnya, kemudian panjang badannya. Nah, kemudian berat badannya, lingkar kepala, dan juga lingkar dadanya teman-teman kita tulis di situ ya. Nah, setelah itu sudah kita tulis di samping situ, kita beralih ke bagian belakang ya teman-teman. Nah, sudah lengkap, kita beralih ke bagian belakang. Nah, apabila itu nih pembukaannya itu kan ini masih normal ya teman-teman. Nah, apabila melewati garis waspada, kita sudah mulai harus waspada nih teman-teman. Nah, tadi kan jam 7, berarti kan sebenarnya dia itu di PD lagi itu kan 4 jam kemudian, berarti jam 11 ya teman-teman. Nah, ini jam 11 di situ ya teman-teman. Nah, berarti kalau ketika kita PD lagi jam 11, itu misalkan pembukaannya 6 teman-teman. Nah, itu kan sudah melewati garis waspada ya teman-teman. Nah, melewati garis waspada itu ketika jam 12 kita PD lagi, ternyata masih 6 teman-teman pembukaannya dan sudah di garis bertindak. Berarti kita harus merujuk teman-teman, bertindak ya, berarti ada apa nih, kenapa gitu kok tidak bertambah pembukaannya kayak gitu. Kita identifikasi. Nah, kemudian di sini apabila sudah lahir, kita tulis di catatan persalinan ya teman-teman. Di sini tanggalnya, kemudian nama pasien, nama bidannya ya di siapa di situ. Kemudian tempat persalinannya di mana. Ini di PMB ya teman-teman. Kemudian setelah itu alamatnya dituliskan, alamat tempat persalinannya. Nah, kemudian itu teman-teman. Jadi ketika kita pilih di situ apakah ada gejala ini darurat gitu teman-teman, melewati garis waspada kan tadi tidak ya teman-teman. Jika iya berarti iya dituliskan kenapa melewati garis waspada gitu, apa masalahnya. Ini kan tidak, jadi kita strip saja. Kemudian episiotomi tidak ya teman-teman. Apabila iya di episiotomi,
Nah, apa indikasinya? Misalkan distosia bahu, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu pendamping persalinan siapa? Oh, suami dan keluarga. Kemudian, apakah dukun gitu? Nah, apakah sendirian, tidak ada pendamping? Kan seperti sekarang ini sedang pandemi gitu ya, teman-teman. Kemudian setelah itu gawat janin. Apakah gawat janin? Berarti tidak, karena DJJ masih bagus tadi ya, teman-teman. Nah, apabila iya, kita tuliskan di situnya apakah karena apa gawat janinnya. Kemudian distosia bahu. Nah, tidak ya teman-teman, tadi sudah lahir, tidak distosia. Nah, jika distosia apa yang dilakukan? Misalkan episiotomi. Kemudian posisinya microbirth gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Nah, kemudian masalah lainnya apa? Tidak ada, jadi tidak ada penata laksana lain. Nah, lamanya kala 3 ini sampai plasenta lahir berapa tadi teman-teman? Misalkan 5 menit, berarti kita tulis 5 menit. Nah, pemberian oksitosin 10 IU. Nah, ini kita berikan ya 1 menit setelah lahir, 1 dia ditulisannya. Jika tidak, kenapa alasannya dituliskan. Kemudian pemberian ulang oksitosin tidak ya, karena plasentanya tadi langsung lahir 5 menit. Nah, apabila setelah 15 menit disuntikan yang pertama, plasenta tidak lahir, maka ya disuntikan oksitosin yang kedua karena tadi plasenta belum lahir setelah 15 menit gitu. Setelah 15 menit dari penyuntikan oksi pertama. PTT iya ya kita lakukan. Kemudian masalah atoneuteri tidak ya teman-teman. Melakukan masase itu tadi yang atas, iya kita lakukan. Nah, kemudian setelah itu apakah ada laserasi teman-teman? Nah, tidak ya. Jika iya, misalkan di mana? Di mukosa, vagina, di otot perineum, dan juga misalkan di kulit perineum. Nah, berarti itu kan laserasi derajat berapa? Derajat 2 ya teman-teman, karena bidan cuma nyampe derajat 2, ibu menangnya jika di PMB. Lebih dari itu kita rujuk. Nah, dikasih anestesi atau tidak? Dikasih, misalkan ya teman-teman, dilakukan penjahitan dengan anestesi. Apabila misalkan derajat 1 tapi butuh dijahit, tapi sekiranya anestesi itu malah bikin tambah sakit gitu ya, jadi misalkan tidak dengan anestesi bisa. Atau misalkan hanya lecet saja, jadi tidak dijahit. Nah, tulis hanya lecet gitu. Kemudian di situ atoneuteri tidak ya. Jadi jika iya misalkan tindakannya apa? KBI misalkan. Kemudian perkiraan jumlah darah. Nah, ini untuk BBL-nya. Ditulis beratnya, kemudian panjang badannya, kemudian kondisinya tadi baik. Jadi kita checklist yang bagus-bagus teman-teman. Kemudian kondisinya. Nah, itu untuk ASI-nya tadi ASI eksklusif. Nah, ASI IMD teman-teman maksudnya, maaf. 1 jam ya. Nah, ini untuk pemantauannya. Itu kita hitung tadi 15 menit tambah 6, 21 ditambah 15 ya, 1 jam pertama itu per 15 menit ya teman-teman. Jadi di situnya tadi berarti ya itu di situ ya dituliskan. Nah, kemudian di situ ada waktunya tadi per 15 menit yang untuk jam pertama. Kemudian tekanan darah. Nah, untuk nadi, suhu juga diisi seperti biasa. Terus itu tinggi fundus, nah 2 jari bawah pusat seperti biasa gitu ya teman-teman. Kemudian itu kontraksi uterus baik, nah itu diisi sesuai dengan kondisi. Kemudian kandung kemih kosong, nah itu kemudian yang terakhir perdarahannya normal. Nah, terakhir tanda tangan tadi teman-teman sama nama ya. Itu depan, ini belakangnya ya teman-teman. Oke, itu dia. Semoga mudah difahami, dan kalau ada yang belum dimengerti mungkin bisa komen di bawah ya, apa yang masih belum dimengerti. Insya Allah nanti akan dijawab. Nah, insya Allah nanti juga barangkali yang pengen video berikutnya nih tentang apa gitu, itu juga bisa request di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau ada kekurangan. Insya Allah semoga teman-teman bisa mengambil manfaat yang ada di dalam video tersebut ya.
Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan juga di share ke teman-teman lainnya, terutama buat teman-teman bidan. Itu juga bisa di share ke teman-teman lainnya untuk proses pembelajaran. Ya, cukup sekian. See you.